Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ma yanfa'una ya rabbal alamin. Tsumma amma ba'd. Kita tadabburi dan kaji tafsir dari surat Al-Qasas halaman 386 yang sudah kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan dengan tilawah yang sudah kita baca dan kita simak bersama-sama menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketenangan dan pahala berlipat dari setiap huruf yang kita baca dan semakin mendapatkan kelembutan dan ketenangan hati. Amin Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya Allah taala menginginkan kepada mereka, yakni kepada Bani Israel, kaum Bani Israel di atas muka bumi ini, untuk kemudian dijadikan sebagai ashabus sultan atau sebagai pemimpin di dalam atau di negara Mesir, yang kemarin sudah kita bahas di tafsir sebelumnya, di ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warisin. Fir'aun, mereka ingin menghinakan, menundukkan Bani Israel, mengeksploitasi, mengeksplorasi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada mereka agar mereka menjadi a'immah dan juga wa naj'alahumul warisin, sebagai penerus di atas muka bumi di negeri Mesir dan negara Syam yang penuh barokah. Dan Allah menginginkan mereka menjadi ashabus sultan, sebagai pemuka, penggawa, pemimpin, pemegang kebijakan di negaranya. Wa nuriya fir'auna wa musanidahu al-akbar fil mulki Haman wa junudahu ma'al mu'awinin lahuma fi mulkihima. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada Fir'aun dan juga kaki tangannya, orang kepercayaan Fir'aun, yakni Haman beserta bala tentaranya, minhum ma kanu yahzarun, atas apa yang telah mereka takutkan, di mana mereka Fir'aun, Haman dan bala tentaranya ini mereka takut, khawatir kehilangan kekuasaan dan jabatannya. Dan permulaan dari kehancuran jabatan kekuasaan Fir'aun ini dimulai dari mana? Ala yadi mauludin dzakar min Bani Israel, di tangan seorang bayi laki-laki yang baru dilahirkan dari kalangan Bani Israel. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Ketika Fir'aun sudah mengeluarkan dekret kepada bala tentaranya untuk mengumumkan bunuh semua bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ummi Musa, wa auhayna ila Ummi Musa an ardi'i. Dikasih ASI dulu, disusuin dulu wahai Ummi Musa. Masya Allah, kasiratan jiddan. Fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Saya koreksi dulu dari segi bacaannya, banyak yang terjatuh di kesalahan pada lafaz fa'alaihi fa'alqihi. Di sini dia tidak masuk pada matsila qasira. Kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa tidak dipanjangkan?
Mumtazah santi umukia. Karena sebelum hak domir, sebelum hi ini ada huruf mati, maka dia tidak memenuhi kriteria matsila qasira, sehingga tidak dibaca panjang. Tadi banyak yang saya koreksi di fa in khifti alaihi fa alqihi fil yam. Dalam qiraat Imam Hafiz dia tidak dibaca panjang tapi pendek. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Pendek. Kecuali antum membaca dengan qiraah Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir membacanya panjang. Makanya tadi saya tegur karena kita baca qiraah Imam Hafiz. Imam Ibnu Katsir membacanya dengan panjang. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Itu ya. Itu dari segi hukum tajwidnya. Dari segi tafsirnya, ketika Allah Ta'ala berfirman untuk agar Ummi Musa ini memberikan ASI kepada putranya, fa idza khifti alaihi, wahai ibunda Musa, kalau anti merasa takut dari Fir'aun dan kaumnya, dari bala tentaranya, yang mana mereka akan membunuh setiap bayi laki-laki, fa'alqihi fil yammi. Maka perintah Allah Ta'ala kepada Ummi Musa, ada tuh kelihatannya. Fa'alqihi fil yammi fadha'ihi fi sunduk. Allah Ta'ala perintahkan kepada Ummi Musa untuk meletakkan Musa kecil, baby Musa, di dalam sebuah kotak, di dalam peti, di dalam kotak. Fil yammi wala takhafi wala tahzani. Allah mengatakan, Allah berfirman, wala takhafi alaihi minal gharaq wala minal fir'aun. Jangan khawatir putramu tenggelam ketika dihanyutkan. Jangan takut juga putramu dicelakai oleh Fir'aun. Wala takhafi wala tahzani. Dalam kondisi seperti ini, di mana bagaimana atifiyah, kelembutan hati seorang ibu ketika ada perintah untuk setiap bayi laki-laki ini agar dibunuh. Siapa sih kita sebagai seorang ibu wanita yang hanuna, yang penuh kasih sayang, yang lembut hatinya, kemudian tega untuk putranya disembelih oleh bala tentara Fir'aun? Tentunya khawatir dan takut akan keselamatan putranya. Maka Allah berfirman, wala takhafi wala tahzani. Jangan takut, jangan sedih. Setelah diperintahkan untuk menaruhnya di kota, kemudian dihanyutkan di sungai Nil, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Jangan khawatir ketika engkau ibunda Musa berpisah dengan putramu. Inna radduhu ilaik. Kami Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan Musa kepadamu dalam kondisi masih hidup, sehat, tidak kekurangan suatu hal apapun. Jadi ketika Allah Ta'ala memerintahkan ibu Musa untuk disusui dulu biar bayinya tenang, ibunya juga tenang. Kemudian letakkan di dalam peti, di dalam kotak, dan hanyutkan di sungai Nil. Ada yang sudah pernah lihat sungai Nil? Insya Allah kita berangkat sama-sama ke Mesir. Amin, Allahumma amin. Jadi sungai Nil jangan dibayangkan kayak kita di Indonesia, sungai kecil, sungai Wanggu, sungai kecil. Tapi sungai Nil kalau kita lihat ya di video-video itu seperti lautan. Jadi bukan yang sempit, yang tenang, luar biasa. Nanti pulang boleh lihat di video ketik sungai Nil. Itu subhanallah.
sangat luas, lebar, dan juga alirannya ya, bukan hanya melewati di Mesir tapi juga sudah tenggelam. Ya, Firaun sudah tenggelam. Dia hafal kisah ini karena selalu diceritakan sebelum tidur. Jadi kemudian wala tahzani bisababi firaqihi inna murji'uhu ilaiki hayyan wa musayyiruhu min rusulillahi alladhi yab'atsuhum ila khalqih. Jangan khawatir, jangan takut wahai Mama Musa, bahwasannya nanti kami, yakni Allah Ta'ala akan mengembalikan putramu kembali ke tanganmu dalam keadaan hidup, sehat, walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan kami Allah akan mengutusnya sebagai Rasul kepada kaumnya, yakni kepada Fir'aun dan kaum Bani Israil. Nah, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Kemudian ketika sang putra sudah beliau mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala menghanyutkan putranya di bantaran Sungai Nil, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala asara alaihi alu fir'aun fa'aqaduhu. Nah, kemudian kotak peti yang di dalamnya baby Musa alaihi salam ini sampailah aliran Sungai Nil melewati di pinggiran atau di taman-taman dari istana Fir'aun. Dan kala itu disebutkan di dalam Al-Quran, faltaqatahu alu Fir'aun. Kemudian ditemukan oleh alu Fir'aun, keluarga Fir'aun, fa'akhaduhu. Ya, yakni ya keluarga ini bisa jadi istrinya atau dayang-dayangnya, diambilkan oleh alu Fir'aun liyatahaqqaq ma aradallahu min anna Musa sayakuna aduwan li Fir'aun yazilullahu mulkahu ala yadihi jaliban lihuznihi. Ayo jusakan inzil la yajuz julus ala maktab. Amat ayo jatuna ka Anifan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah kemudian menghantarkan aliran dari peti yang sudah dihanyutkan di Sungai Nil ini sampai pada qasr Fir'aun atau istana Fir'aun? Allah Subhanahu wa taala mentahqiq, merealisasikan apa yang Allah kehendaki, yakni di mana kelak di masa mendatang Musa akan menjadi lawan dari Fir'aun yang akan menghilangkan jabatan dan kedudukannya dengan izin Allah di tangan Nabi Musa alaihissalam. Jaliban husnihi. Inna Fir'auna wa Hamana wa junuduhuma kanu khati'in. Di mana sesungguhnya Fir'aun dan juga perdana menterinya, yakni yang bernama Haman, begitu juga junud, pasukan-pasukan dari Fir'aun ini, mereka adalah asimin. Mereka adalah orang-orang yang berdosa bisa bagi kufrihim wa tughyanihim wa ifsadihim fil ardh. Mereka adalah orang-orang pendosa karena melakukan kekafiran dan perbuatan tughyan semena-mena di atas muka bumi, melakukan berbagai bentuk pengrusakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala.
Halas la baksa. Caca. Aina kuro atania, aina kuro atu atania. Aina kuro. Halas la baksa. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yashkurun. Maka kemudian ketika bayi tersebut sampai di hadapan Fir'aun pun ingin merealisasikan perintahnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Akan tetapi kita lihat bagaimana pengaruh besar seorang istri kepada suami. Bagaimana kuatnya pengaruh bisikan wanita kepada suaminya. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya imra'atu Fir'aun, Asia bintu Muzahim, ia interupsi kepada suaminya, la taqtulu, ya, jangan dibunuh bayi laki-laki ini. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak. Fir'aun dengan Asia ini tidak memiliki putra, belum memiliki anak, tidak memiliki anak. Maka kemudian istrinya mengatakan, qurratu 'ainin li walak. Wahai suamiku, janganlah dibunuh bayi ini. Anak ini bisa menjadi qurratu 'ainin li walak. Apa itu qurratu 'ain? Penyejuk hati, masdar surur, sumber kebahagiaan. Masdar sururin li walak. Anak ini bisa menjadi sumber kebahagiaanku dan sumber kebahagiaanmu kakanda. La taqtuluhu asa an yanfa'ana. Jangan dibunuh wahai suamiku. Bisa jadi anak ini akan memberikan manfaat kepada kita, bisa kelak membantu kita. Au nattakhidahu walada. Nah, atau anak ini kita angkat sebagai putra kita. Wahum la ya'lamuna ma sayu'awwalu ilaihi milkuhum ala yadihim. Wahum la yashkurun. Di mana Fir'aun dan juga bala tentaranya tidak mengetahui masa depan, bagaimana ini anak yang dirawat, dibesarkan di tangannya, kemudian kelak akan menjadi sebab hilangnya jabatan dan kekuasaan Fir'aun. Wahum la yash'urun. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Wa asbaha, maka jadilah qalbu ummi Musa, hati seorang ibu ini duhai gundah gulana, sedih, khalian min ayyi amrin min umurid dunya illa min amri Musa wa falam ta'du tasbir. Sehingga sang ibu ini ketika sudah melemparkan putranya di sungai Nil, kemudian hati seorang ibu, atifah kasih sayangnya, maka dunianya adalah anaknya. Tidak ada yang memenuhi pikirannya kecuali memikirkan sang putra tercinta, baby Musa alaihi salam.
sehingga tidak ada di dalam pikirannya kecuali satu, memikirkan putranya yang telah ia lemparkan di sungai Nil. In kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hatta qarabat an tadhhara annahu waladaha min syiddatin ta'alluq bihi. Jadi seorang ibu dunianya adalah anaknya. Ada kita kalau punya kue atau makan di pesta, di kajian, kayak kita ingat anak kita ya, dibungkus saja. Kita mendongo. Ingat anak, ya kan? Bagaimana atifah, kelembutan hati seorang ibu kepada anaknya. Jadi dunianya adalah anaknya, putranya dipikirkan sebegitunya bagaimana hati ini cenderung ta'alluq memikirkan sang putra yang sudah ia lepaskan di sungai Nil setelah ditaruh di dalam kotak. Laula an rabatna ala qalbiha bitasbitihi wa tasbiraha litakuna minal mu'minin al-mutawakkilin ala rabbihim as-sabirin ala ma yuqdabihi. Yani andai kata tidak Allah kuatkan, tidak Allah sabarkan, hati ibu mana yang tidak hancur ketika harus melepas putranya di sungai Nil. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mensabarkan, mengkuatkan hati Mama Musa sehingga ia termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertawakal dan sabar kepada Allah Ta'ala atas qada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalat li ukhtihi qussih. Maka kemudian ibu Musa alaihissalam memerintahkan kepada saudari perempuan Musa, mbaknya Nabi Musa ini, kemudian diperintah oleh sang ibunda untuk kemudian setelah diceburkan, dilempar di sungai Nil, ia memerintahkan mbak dari Nabi Musa ini untuk mengikuti di mana peti yang berisi adiknya ini bermuara kemana. Jadi lewat di pinggir-pinggir sungai Nil, kemudian sambil melihat-lihat akan kemana ini muara peti yang berisi adiknya baby Nabi Musa alaihissalam. Fa'absarat bihi an bu'din hatta la yakshifu amroha. Ya tentunya memata-matai dari peti yang berisi adiknya ini dari jarak jauh sehingga agar tidak dicurigai oleh pasukan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa Fir'aun wa qaumuhu la yash'uruna annaha ukhtuhu wa annaha tatafaqqad khabarahu. Sehingga Fir'aun dan para tentaranya tidak mengetahui, tidak menyadari bahwasannya itu adalah saudari Nabi Musa yang mengintai, memata-matai baby Musa alaihissalam. Wa harramna alaihil maradi'a min qabl faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya di antara bentuk penjagaan Allah taala kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ini tidak mau menyusu kepada ibu susu manapun. Setelah ia diselamatkan oleh alu Fir'aun, dibawa ke istana dan kemudian dirawat, tentunya bayi butuh kepada ASI sebagai sumber makanannya atau makanan pokoknya. Maka dengan tadbir dari Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Musa tidak mau menyusu kepada wanita manapun. Falamma ra'at ukhtuhu hirsihim ala irdaihi qalat lahum, maka kemudian saudara Nabi Musa yang mengintai tadi kemudian mengatakan kepada tentara dari Fir'aun, ia mengatakan, hal adullukum ala ahli baiti yakfuluna. Mau ki, kalau bahasa Kendarinya, mau ki saya tunjukkan seorang wanita dari keluarga baik-baik, wanita yang baik, yang kemudian bisa merawat, menyusui, mendekap baby Musa. Sehingga penyamaran dari saudari perempuan Nabi Musa ini, Masya Allah ya, tentunya bagaimanakah kalau kita bayangkan di sebuah kerajaan dijaga dengan kawalan yang ketat, kemudian dia harus mengintai bagaimana kondisi sang adik. Ini kalau dibikinkan telenovela atau sinetron ini epic sekali ya kan, gitu. Bagaimana nanti belum kayak lagunya di desa deng 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 gitu ya. Ya, mengintai bagaimana posisi adiknya, kemudian mengatakan, maukah saya tunjukkan kepada seorang wanita yang baik dari keluarga yang baik-baik yang akan merawat bayi ini dan menyusuinya. Wahum lahu nasihun. Dan kemudian tentara ini kemudian menyampaikan kepada Fir'aun dan memberikan masukan kepada Fir'aun, disampaikan. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa lina'lama anna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya, Allah taala kembalikan Nabi Musa ke pangkuan sang ibunda tercinta, mengembalikan permata hatinya, sumber kebahagiaannya, qurratu ainiha, dengan bisa melihat putranya dari jarak paling dekat, dalam dekapannya, dalam buayannya, disusui dari air susunya. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah, wala tahzan bisababi firaqi. Maka jangan sedih atas perpisahanmu dengan putramu. Maka ketika kita yang harus ketika anak kita sampai pada usia 12 atau 13 tahun, kita harus mengalami pahitnya perpisahan dengan anak. Tapi bukan dihanyutkan di Sungai Nil. Enggak kita hanyutkan anak kita masukkan ke pondok pesantren. Jauh dari pelukan ibunda, ya kan? Jauh dari pandangan mata kita yang setiap hari bisa melihat putra-putri kita. Maka la tahzan, la takhafi wa la tahzani. Jangan takut, jangan sedih. Nabi Musa alaihissalam di aliran Sungai Nil yang deras, di Sungai Nil yang luas, dan anak kita tidak kita hanyutkan. Kita titipkan, amanahkan di sebuah lembaga pendidikan, di pesantren manapun yang kita siko dan kita percayakan, untuk kemudian kita menitipkan buah hati kita, belajar, dibentuk akhlaknya, dibina, belajar ilmu agama yang insya Allah itu semua dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menitipkan anak kita di pesantren, sejatinya kita itu menitipkan kepada Allah, bukan kita titipkan pada mudirnya, ustadz-ustadanya, ataupun kepada kiainya. Walaupun bahasa verbal kita manusia, yakni ustadz, saya nitip anak saya untuk dibina, untuk kemudian dididik, ya. Ini adalah kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan sebaik-baik penjagaan. Jadi jangan khawatir bagaimana nanti anak saya dibully atau bagaimana. Insya Allah di pesantren minim atau bahkan tidak ada bullying, terutama yang pengawasannya di dalam bukan sekedar CCTV ya. Kalau CCTV dipasang, anak berkelahi, siapa yang melerai? CCTV hanya merekam.
Tapi di dalamnya ada ustadznya, ustadzanya yang tinggal bersama. Jadi kalau ada apa-apa ketahuan, anak ini langsung di ini. Tapi kalau CCTV itu hanya alat yang untuk merekam saja. Tapi di dalamnya kita fasilitasi ada musyrifahnya di dalam asrama yang kemudian mengontrol, ya. Itu bagian dari ikhtiar manusia. Yang mana insya Allah agar tidak terjadi bullying atau tindakan-tindakan kekerasan sesama temannya atau seniornya atau adik kelasnya bahkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan putranya di pangkuannya dengan tidak ada jarak sama sekali, kembali disusui sang putra. Walita'lama anna wa'dallahi biirja'ihi ilaiha haqqan la miryata fihi. Janji Allah Ta'ala hak, benar. Allah Ta'ala mengatakan inna radduhu ilaiki. Aku Allah yang akan mengembalikan putramu kepadamu. Maka ketika diperintah, jangan kemudian ragu, gimana masa anakku harus dihanyutkan di sungai Nil? Masa sih anakku harus dipisahkan dari saya untuk kemudian disuruh mondok 3 atau 6 tahun? Ya, inna radu ilaik. Kami Allah akan kembalikan putramu kembali ke pelukanmu dalam keadaan hidup, dalam keadaan sehat walafiat. Maka jangan ragu. Walakinna aktsarahum la ya'lamuna bihadzal wa'd. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, tidak menyadari, tidak memahami akan janji Allah Subhanahu wa taala. Wala ahadun ya'lamu annaha hiya ummuhu. Dan gak ada yang tahu kalau yang menyusui, yang merawat, yang gendong, yang tidur Nabi Musa adalah ibundanya sendiri, ibunda Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian kita jangan kemudian menaruh keraguan, misalnya banyak kejadian-kejadian itu, ada pesantren yang begini begitu, ustadznya malah begini, itu oknum. Tidak bisa kita generalisir kemudian kita melemahkan orang yang bosan dipondokkan. Kan ada juga sudah banyak sekolah-sekolah Islam yang tidak harus mondok. Artinya jangan kita melemahkan mental atau keinginan orang tua dan anak untuk kemudian memondokkan putra-putrinya, karena ada sebagian kasus-kasus yang tidak bagus, ya. Itu hanya oknum sebagian orang yang tidak bisa untuk kemudian kita generalisir, kita umumkan, kita samakan. Sehingga baiknya ya memang sebelum memutuskan kita cari kabar dulu, cari info, visitasi, datang melihat, nah secara langsung gitu, akhirnya kita bisa memutuskan, oh di sini, oh di sana, seperti itu. Jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum jami'an. Faedah dari ayat-ayat ini yang pertama, tadbirillahu li'ibadihis salihin bima yaslamuhum min makri a'daihim. Dalam tafsir dan kisah dari ayat-ayat yang telah kita baca dan kita kupas tafsirnya, kita cermati dan telaah bagaimana tadbir Allah, manajerialnya Allah, pengawasan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang saleh, sehingga Allah selamatkan dari makar dan tipu daya para musuh. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, sehingga jangan takut. Ketika kita jauh dari anak kita ada yang kuliah di Jogja, Arab misalnya. Anak kita ada yang tinggal di Australia, Muailin. Jangan khawatir, jangan takut. Ketika kita sebagai orang tua menjaga hubungan kita dengan Allah, Allah akan menjaga mereka untuk kita. Ihfadillaha yahfazka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Karena terkadang karena kebaikan kita kepada orang, kita menolong, misalnya di samping kita ada anak kos yang kemudian belum dapat kiriman dari orang tuanya, tidak bisa makan, kemudian kita beri 1 piring makan, ternyata anak kita yang sedang jauh juga kemudian mendapat pertolongan Allah melalui orang-orang yang di sekitarnya.
Sehingga Allah Ta'ala ini mentadbir hamba-hambanya yang soleh dengan sebaik-baik tadbir. Allah Ta'ala menolong dari makar orang-orang jahat, dari tipu daya para musuh. Sehingga yang kita lakukan adalah menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kalau kita mau anak keturunan kita dijaga Allah, dilindungi Allah, kita sebagai orang tua harus tirakat. Tirakatnya apa? Ya kita juga harus beramal soleh, harus berbuat baik, harus melakukan amalan soleh yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tadbirul zalim yu'awwal ila tadmirihi. Bagaimana akibat atau ujung dari seorang zalim, pelaku perbuatan zalim. Tadbir Allah, skenario dan juga Allah tadbir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjadikan mereka adalah kepada kehancuran dan kebinasaan. Mau sepower apapun kekuatan yang dan jabatan yang ia miliki sekarang, sehingga ia berhak dan bisa berbuat semena-mena, berbuat zalim, ingat tadbir Allah, balasannya Allah akan memberikan tadmir, kehancuran dan kebinasaan kepada pelaku perbuatan zalim. Mungkin sekarang kayak dia menang atau di atas awan, tapi janji Allah adalah benar, tiada keraguan di dalamnya. Yang ketiga, kuwatu atifatil ummahat tijaha abnaihin. Bagaimana besarnya kasih sayang dan kelembutan seorang ibu kepada anak-anaknya. Terkadang kita sendiri gondok sama suami kita. Kalau anak kita dimarahin, ya enggak? Kalau kita yang marah anak kita tidak apa-apa, saya aja yang marahin. Tapi kalau bapaknya yang marahin, kadang juga sakit hati juga. Ih, anakku kesemar kayak begitu ya. Bahwa itulah kelembutan dari seorang ibu. Kasih sayang ibu, nggak akan mau anaknya dimarahin siapapun, sekalipun itu dimarahin oleh suaminya, bapaknya sendiri. Ya, bagaimana naluri yang dimiliki oleh seorang ibu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kasih sayang yang sangat mendalam seorang ibu, maka ketika ibu kita sudah tiada, itu dunia menjadi berubah. Kondisinya tidak seperti ketika ibu kita masih ada. Maka kita yang sekarang ini memiliki ibunda yang masih hidup fi qayyidil hayat, masih bisa kita lihat, masih bisa kita minta doanya, masih bisa kita rengkuh tangannya. Maka manfaatkan betul kunci surga ini untuk kemudian kalau yang jauh ya kita video call, kita telepon untuk menanyakan kabarnya, atau sekedar untuk bercanda, mengulang-ulang cerita yang sudah diulang bolak-balik. Karena biasa orang tua kan diulang-ulang cerita sampai kita bosan, kasetnya sampai ruwet sudah ya. Tapi itulah orang tua. Atau orang tua yang masih ada bersama kita, tapi kita harus sibuk untuk mengganti popoknya, untuk mengantarkannya ke rumah sakit, untuk merawatnya, menyuapinnya, tapi masih ada di samping kita. Manakala sudah tiada, dunia akan berbeda, tidak seperti ketika ibunda kita masih ada membersamai kita. Karena ibu itu sebagai balsem ketika anak masuk angin, sebagai koki ketika anak lapar, sebagai selimut ketika anak kedinginan, sebagai pendingin ketika anak kepanasan, ketika anak luka sebagai obat dan seterusnya. Itulah atifah, kasih sayang dari seorang ibu yang mana tidak ada yang menyamainya, kecuali ya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari segalanya.
Dalam kisah Nabi Musa alaihissalam di ayat-ayat yang telah kita baca dan kita tadabburi, bagaimana menunjukkan saking dahsyatnya kelembutan dan kasih sayang ibu kepada anak-anaknya. Maka tidak ada kisahnya kemudian ibu yang tidak sayang kepada anaknya. Walaupun kita dapati di dunia nyata ada yang kemudian ibu akhirnya saking sayangnya kepada anaknya, anaknya dibunuh daripada dalam kehidupan yang susah, ekonomi yang susah, finansial yang tidak ada, sehingga daripada nak kau menghadapi hidup yang berat dan ini seperti ayo kita mati sama-sama saja, kemudian anaknya dibunuh. Artinya kasih sayang yang tidak tepat atau yang salah muaranya. Karena itulah kita sebagai seorang ibu harus talabul ilmi, harus bermajelis, harus belajar ilmu agama. Karena kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan kita, maka kita tidak ambil keputusan yang salah. Sehingga kalau berkumpul dengan orang-orang yang vibes-nya luar biasa, adem, tentrem ya. Kalau saya melihat Mbak Eni, Masya Allah tenangnya. Saya lihat Umu Asfi, ademnya, Masya Allah. Saya lihat Umu Adam, kalemnya, Masya Allah. Itu ikut juga. Energinya itu tertular ya. Melihat Umu Kia, Masya Allah, nggak neko-neko. Itu bisa tertular. Jadi kayak, enaknya kita bermajelis, ketemu teman-teman yang adem dan menyejukkan. Sehingga kita tertular, Masya Allah luar biasa. Ketika ketemu tibutan semangatnya luar biasa, sehingga saya pengen hadir terus kajian seperti itu. Umu Amanda luar biasa, Masya Allah ya, seperti itu. Sehingga kita harus bermajelis ilmu, kita harus talabul ilmi, ilmu agama khususnya. Kemudian faedah yang keempat, jawazu istikhdamil hila al-masyru'a litakhallus min dzulmil zalim. Boleh kita melakukan skenario, rekayasa untuk apa? Agar kita bisa terlepas dari perbuatan orang yang zalim. Kita lihat bagaimana rekayasa Asia bintu Muzahim, imratu Fir'aun. La taqtuluhu kekendaku, jangan dibunuh. Anak ini bisa jadi qurratu ainil li walad au yanfa'ana, bisa nanti dia sudah besar bantu-bantu kita, au natakhidahu walada, atau kita angkat sebagai anak. Boleh kita bikin rekayasa-rekayasa seperti itu, atau seperti saudaranya Nabi Musa, mau nggak saya tunjukkan ke wanita baik-baik yang mau dan bisa merawat bayi ini dan menyusuinya. Jadi tidak apa-apa, Ustazah, ini bagaimana saya begini, saya diperlakukan bagaimana kalau saya bikin trik begini, nggak apa-apa. Ini boleh kita menjalankan skenario untuk kemudian agar kita bisa terlepas dari orang-orang yang zalim dan perbuatan zalim. Dan ini juga tadi bagaimana dahsyatnya bisikan Asia kepada sang suami. Ini yang diabadikan di Al-Quran, bahwasannya suami itu dengar ke omongan istri. Jadi bisikin yang baik-baik. Saya kasih tahu rahasianya. Betul. Mau suami kita tiap bulan ngucurin ke keluarga kita, transferin keluarga kita ya, bukan keluarga suami. Bisikin yang baik-baik. Bisikan kita itu sampai. Sebagaimana diabadikan di Al-Quran, salah satunya bisikan Asia, istri Fir'aun. Kemudian bisikan Ibunda Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau menerima wahyu. Bagaimana Ibunda Khadijah membisikinya? Kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan. Nabi Muhammad, wahai suamiku, Allah tidak pernah menghina, tidak akan menghinakanmu. Ketika Nabi merasa bebannya berat, istrinya bisikin, Allah tidak akan menghinakan Anda. Innaka latasilur rahim, engkau menyambung silaturahim, engkau membantu orang yang tidak mampu, dan seterusnya. Bisikan-bisikan suami, bisikan-bisikan istri ke suaminya. Bagaimana bisikan Zubaidah, istri dari Harun ar-Rasyid, siapa nanti yang akan jadi penerus kepemimpinannya sebagai raja. Jadi bisikin aja suami yang bagus-bagus. Tapi kita sebagai pembisik jangan bisikin yang nggak bagus. Kau salah transfer ke mamamu tiap bulan.
Jangan bisikan begitu, bisikin yang bagus. Kakak Mbak tercinta, kita transfer ke keluarga tak tiap bulan 5 juta. Ih bagus nih juga kalau kita transfer ke ibuku juga 5 juta. Ya, bisikin yang bagus-bagus, didengar kok itu didengar. Walaupun poin pertama beliau akan mempertimbangkan, gitu kan? Tapi bisikan istri itu terpengaruh suami itu. Percaya sama saya, ya. Dan ibu-ibu pasti juga sudah mempraktekkan. Bahkan ketika saya juga kita ngobrol-ngobrol ya gitu. Kemudian ada sepupu dari suami saya mengatakan pakai bahasa Jawa. Yang artinya begini, kita orang laki-laki itu dengerin apa yang mau istri. Jadi sepupunya suami itu punya teman tinggal di Tulungagung. Tulungagung itu setara Kediri. Ya, ketika hamil istri ini mintanya periksanya ke dokter objinnya di Surabaya. Tulungagung ke Surabaya kalau nggak tol ya 5 jam, kalau pakai tol sekarang bisa 3 jam. Jauh. Tapi kene sebagai wong lanang dia bilang gitu. Kalau kita sebagai laki-laki, ya istri bisikin apa mau apa kita ikut ya dijabarin. Tiap bulan periksanya ke Surabaya. Padahal banyaknya itu dokter juga bagus di Kediri, di Tulungagung. Tapi istrinya mau ke dokter di Surabaya, ada dokter bagus gitu. Jadi periksanya ke Surabaya. Ya itu, saya sempat menganalisis dan tercengang. Karena ini saya dengar langsung dari omongan para suami. Iya ya berarti. Oh dari situ saya semakin kuat. Oh saya harus sering-sering bisikin suami. Iya. Kalau tadinya kan mendengar dan membaca langsung di Al-Quran, ini mendengar langsung juga dari orang yang masih hidup gitu. Oh berarti begitu ya rumus ini apa gitu. Iya. Dia bilang, kini wong lanang iku manut apa sih diomongno bojo. Kan laki-laki itu apa istri yang dia bilang? Ya makanya laki-laki kan dia tidak akan pergi jalan-jalan kemana kecuali istrinya. Ayo nih kita keluar, saya bosannya di rumah. Begitu. Bahkan bapak saya sendiri rahimahullah dan juga saya lihat bapak mertua saya ketika kan sama-sama ibu saya meninggal duluan, bapak mertua saya juga ditinggal istrinya duluan. Ketika masih ada istri itu semangat mau pergi-pergi, masih arah, jalan-jalan itu semangat. Tapi pas sudah nggak ada saya ajak, Pak, ayo kita pergi keluar misalnya makanlah di mana gitu atau jalan-jalan ke mall gitu atau ke pantai. Katanya enggak. Karena apa emah? Iya, karena nggak ada pasangannya, nggak ada istrinya. Karena nggak ada semangatnya. Karena dulu itu kalau pergi ya karena ibu mau ngajak, ibu mau minta, masa kita di rumah terus begitu. Jadi kita istri itu ya pandai-pandai aja bisikin yang baik-baik. Bisikin lagi misalnya, ya ayo kita pergi umroh. Ini Ummu Adam berangkat. Itu nanti itu dipertimbangkan itu, didengarkan dulu mungkin pertama belum ada budget yang di ini kan. Tapi itu nanti masuk di alam bawah sadar dia pikir itu. Nanti oke, ayo begitu. Ya sebentar praktekkan bisik-bisik, bukan bisik-bisik tetangga kasur ya. Ya. Jadi dasar loh bagaimana bisikan wanita. Makanya kadang kalau kita dapati, ih masiknya ini kakakku pada keluarga, kita lihat istrinya. Itu. Kalau kita sebagai istri itu bagus, bisikin ke suami bagus, insya Allah kita ke keluarga suami juga nggak pelit, keluarga sendiri juga enggak. Kadang ada orang kalau ke keluarganya aja nggak pelit, kalau ke keluarga suaminya pelit. Nah suami itu kan iya aja, tinggal kita istri. Oh ini buat keponakanmu, keponakan dari suami gitu kan. Ini dari ini mau itu kita istri itu peranannya. Sehingga ya Butiana ya kan kita dapatnya begitu. Ya begitu. Ya, jadi kita bisiki suami kita yang baik-baik. Kita sebagai penasehat, pembisik yang baik. Ingat, jangan bisikin yang buruk-buruk, karena ngaruh juga itu. Suami akan dengar kita misalnya, ini nggak bagus itu orang nih. Nanti, oh begitu ya, dia akan dengar kita loh. Akan dengar pasti. Beliau akan dengar itu. Karena kita ini adalah menterinya, perdana menterinya, ratunya.
Kemudian yang terakhir, tahqiqu wa'dillahi waqi'un la muhala. Bahwasannya janji Allah Subhanahu wa taala itu benar dan pasti direalisasikan. Tidak mungkin, impossible Allah mengingkari janjinya. Pasti Allah tunaikan janjinya. Sehingga ketika kita semakin belajar, semakin mengkaji Al-Quran, semakin menuntut ilmu, tahu apa konsekuensi ini dan itu, kenapa dilarang, apa konsekuensinya, itu kita harus semakin yakin bahwasannya janji Allah itu benar dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengingkari janjinya. Demikian wallahu taala a'la wa ahkam.